Makanya sangat benar perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu, jangan kalian tinggalkan jihad, karena kalau kalian tinggalkan maka kehinaan akan datang kepada kalian. Kalau kita lihat di buku-buku fikih dan buku hadis, bab jihad ini bab yang panjang sekali. Disebutkan segala macam yang berhubungan dengan hukumnya, tentang keutamaan jihad, keutamaan ribat, kemudian jihad, kemudian mati syahid, kemudian juga hukum-hukum berhubungan dengan masalah tawanan perang, perbudakan, harta rampasan perang, dan segala macam hal, atau perdamaian juga, akad perdamaian dengan orang-orang non-muslim. Semua ini bab yang sangat panjang. Kemudian juga dakwah, sangat panjang bahasannya. Ini tidak bisa dengan sekali dua kali pertemuan. Tetapi saya sudah izin tadi sama-sama Mufti, kalau saya tertarik sekali melihat tema jihad ini, maka saya izin saya tidak akan bahas tentang masalah sabar saja, tapi saya akan coba membahas, mudah-mudahan memperkaya khazanah ilmu teman-teman sekalian berhubungan dengan tiga hal ini yang akan kita kolaborasikan nanti insyaallah. Dan juga kita berharap tentunya ada pemerintah-pemerintah kaum muslimin selain pemerintah kerajaan Perlis yang bisa mengizinkan tema jihad dibahas dengan izin pemerintahan. Ini luar biasa, terutama di masa kita sekarang. Di masa kita sekarang ini benar-benar kita sudah melupakan jihad ini. Bahkan dikumandangkan di beberapa negara-negara Islam agar tidak membahas jihad. Kalau bahas jihad berarti ini garis keras, ini berarti orang-orang teroris dan segala macam hal. Seakan-akan mereka ingin kita menghapus ayat-ayat dan hadis-hadis jihad, menghapus bab-bab dan bahasan pendapat para ulama tentang jihad, menghapus dari buku sirah Nabi SAW tentang perjuangan beliau. Sampai ulama mengatakan setelah hijrah ke Madinah selama 10 tahun, kalau dibuat garis lurus, maka per 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali pasti terjadi jihad di masa hidup Nabi SAW. Di masa kita sekarang benar-benar terlupakan. Dibahas saja di sekolah-sekolah sudah tidak mungkin, apalagi kalau dukungan ada pemerintah. Makanya sekarang kita lihat teman-teman kita di Gaza, di Palestina, dibombardir, dibunuh. Kita nggak bisa buat apa-apa karena tidak pernah dibahas bab jihad. Banyak pemimpin muslim dan kaum muslimin tidak tahu keutamaan jihad, tidak tahu kapan dia fardu ain, kapan dia fardu kifayah, kapan dia juga menjadi sunnah muakkadah. Tidak tahu tentang masalah hukum. Bahkan kadang-kadang kita sudah dikuasai oleh syaitan, manusia dan jin. Kalau selama bukan wilayah saya yang diserang, maka bukan kepentingan saya. Subhanallah. Nabi alaihi salatu wassalam sangat peduli dengan masalah ini. Kalau ada orang yang berusaha baru saja niat untuk menyerang Madinah, baru niat menyerang, maka sudah diserang balik oleh Nabi SAW. Baru saja pemimpin-pemimpin kaum muslimin mendengar kalau ada wilayah umat Islam yang diserang, dari zaman Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, mereka pasti akan segera membuat pasukan. Mungkin sudah pernah dengar seorang wanita yang pernah berteriak memanggil Mu'tasim di wilayah perbatasan Persia sama wilayah Islam, di wilayah Persia sana, di dekat Samura. Maka wanita ini ditarik jilbabnya oleh seorang pasukan, oleh beberapa orang prajurit Persia. Kemudian ada satu orang muslim lewat, dia tidak punya kekuatan, tapi dia dengar wanita itu mengatakan, wa Mu'tasima, wahai Mu'tasim, tolonglah aku. Tapi kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menyampaikan perkataan itu kepada Mu'tasim. Disebutkan dalam buku-buku riwayat atau buku-buku sejarah Islam, kalau laki-laki yang mendengarkan tadi teriakan wanita itu, menunggangi keledainya menuju ke Irak, di ibu kota, di Baghdad, di ibu kota kerajaan Abbasiyah, untuk menyampaikan pesan ini. Dan sebelum dia jalan, dia sempat mendengar
prajurit Persia itu mengatakan kepada wanita muslimah, memang Mu'tasim akan bantu kamu seperti apa? Apakah Mu'tasim akan datang dari Baghdad menunggangi keledainya membelahmu? Bahasa ini. Kemudian laki-laki tadi menyampaikan dan bertemu kepada Mu'tasim. Begitu Mu'tasim mendengar, dia tidak pernah ragu dengan isu seorang muslim ini, walaupun pada saat itu tidak ada media kayak kita sekarang, tidak bisa telepon nanya benar gak kejadiannya. Tapi beliau begitu mendengar ada satu muslimah, satu, bukan 10, 100, ribuan seperti di Gaza sekarang, satu muslimah bukan dibunuh, ditarik jilbabnya saja, maka sudah cukup. Mu'tasim langsung memerintahkan panglima perangnya menyiapkan semua pasukan terbaiknya Abbasiyah, lalu menyerang wilayah itu. Perjalanan untuk ke sana itu memakan sebulan sampai sebulan setengah. Dan Mu'tasim sengaja menunggangi keledai, karena prajurit Persia mengatakan, apakah Mu'tasim akan datang menunggangi keledai? Sengaja datang ke sana, mengepung benteng mereka selama 6 bulan. Dan pada saat itu turun salju, musim dingin, sampai beberapa prajurit mengatakan, wahai Amir Mukminin, bagaimana kalau kita, wahai Raja pemimpin orang beriman, bagaimana kalau kita pulang dulu ke Irak, musim selesai salju baru kita serang kembali. Kata beliau, demi Allah saya tidak akan balik sampai saya akan mengambil haknya muslimah itu. Dan akhirnya takluklah benteng orang kafir itu, dan umat Islam menguasainya setelah itu. Dan Mu'tasim memuliakan wanita tadi yang dicoreng kehormatannya itu. Begitu luar biasanya. Pernah dengar di masa Nabi SAW ada 3 suku Yahudi di Madinah, ada Qainuqa, Nadhir dan Quraidah. Suku ini teman-teman sekalian dikeluarkan dari Madinah, semua punya sebab-sebab. Kalau suku Nadhir karena mereka mau berusaha membunuh Nabi SAW dari atas rumah mereka, waktu Nabi lagi istirahat di salah satu rumah mereka, untuk dilempar batu dari atas. Wahyu datang menyampaikan, Jibril datang menyampaikan, hai Muhammad, di atas kepala kamu ada seorang Yahudi akan melempar batu dan membunuhmu. Nabi SAW pulang, kemudian membentuk pasukan mengepung suku Nadhir. Harus yang di atas rumah itu serahkan, kalau enggak kami akan perangi kalian. Dikepung. Mereka akhirnya tidak mau menyerahkan, tapi setelah beberapa hari mereka merasa ketakutan. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, Allah tanamkan rasa takut dalam hati mereka karena upaya kaum muslimin untuk menyerang dan menjaga kemuliaan Islam, maka mereka menyerahkan diri. Dan akhirnya mereka keluar dari kota Madinah. Yang kedua Qainuqa. Qainuqa ini unik ceritanya, sebab dikeluarkan. Ada satu muslimah, sahabiat Nabi, belanja di salah satu toko orang Yahudi. Waktu itu karena dia menggunakan hijab, dia menggunakan cadar, maka pemilik toko orang Yahudi ini meminta agar cadarnya dibuka. Tapi muslim ini tidak mau. Karena Yahudi ini licik dia, maka dia meletakkan sebuah besi tajam di tempat duduk muslimah ini, sehingga pada saat berdiri tersobek bajunya dan tersingkap auratnya. Karena kejadian itu, ada satu sahabat Nabi lewat di pasar itu, lihat beberapa orang Yahudi di toko itu sedang menertawakan muslimah tadi, tanpa banyak berpikir. Anda bisa baca sebab diusirnya Qainuqa dari kota Madinah. Sahabat ini menghenuskan pedang membunuh Yahudi pemilik toko. Enggak ada negosiasi, karena sudah melakukan perbuatan mencoreng muslimah. Setelah dibunuh, kemudian orang-orang Yahudi lihat muslim ini membunuh, maka mereka mengeroyoki si muslim tadi, lalu dia terbunuh mati syahid. Muslimah tadi, perempuan ini, segera pergi ke masjid melapor kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, begini kejadiannya. Apakah Nabi SAW pergi memastikan benar gak kejadiannya? Tidak. Nabi SAW bentuk pasukan mengepung suku Qainuqa dan meminta pembunuh muslim yang di pasar serahkan. Karena mereka gak mau, dikepung beberapa hari, akhirnya mereka dikalahkan dan mereka keluar dari kota Madinah. Begitu mulianya di masa itu kaum muslimin. Makanya sangat benar perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu, jangan kalian tinggalkan jihad, karena kalau kalian tinggalkan maka kehinaan akan datang kepada kalian. Justru kemuliaan ada di jihad. Jihad bukan untuk merusak, jihad untuk menegakkan kebenaran. Jihad untuk menegakkan kebenaran, bukan untuk merusak. Nanti kita akan jelaskan tentang masalah adab-adab jihad. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita jihad itu sendiri.